Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cara menggondrong dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lur, hari ini cara tiba nih di makom Sunan Mahdum. Ya, Sunan Mahdum atau lebih terkenal dengan sebutan Syekh Mahdum di Kelurahan Marenggan, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati Bumi, Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah gapura depan seperti benteng ya, benteng Portugis ya. Coba kita masuk. Ini adalah arah petunjuk ke makom Sunan Mahdum atau Syekh Mahdum di Kelurahan Marenggan, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati Bumi, Minatan ya. Di sini ada sedikit dari Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati tentang siapakah Sunan Mahdum itu. Sunan Mahdum atau penduduk sekitar lebih mengenalnya dengan sebutan Syekh Mahdum adalah bernama asli Syed Abdurrahman Al-Mahdum, biasa dipanggil Sunan Mahdum, adalah seorang ulama dari Timur Tengah yang ditugaskan oleh Sultan Muhammad I, Khalifah Kerajaan Istanbul, Turki, untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sultan Muhammad I adalah raja yang kaya raya di antara raja-raja Islam lainnya. Beliau mempunyai andil besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Syed Abdurrahman Al-Mahdum berdakwah sambil berdagang di Semenanjung Malaya dan di sekitar Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Beliau melaporkan bahwa sebagian penduduk sudah beragama Islam, akan tetapi Pulau Jawa masuk di bawah kekuasaan Majapahit dan Pajajaran. Syed Abdurrahman Al-Mahdum atau Syekh Mahdum atau Sunan Mahdum sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam di Pasai dan mempunyai pengikut sangat banyak. Setelah bertugas di Pasai, Syed Abdurrahman pergi ke Pati, Jawa Tengah sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di Marenggan, Kabupaten Pati. Yuk kita masuk. Ini parkir Lur, cukup luas. Ini adalah tempat biasanya digunakan untuk acara khol atau sedekah bumi. Di sini tertera silsilah dari Syekh Abdurrahman Al-Mahdum dari atas nanti sampai ke Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah keturunan ke 25 dari Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari garis keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Ini susunan pengurus, aturan-aturan ya, ini aturan. Ya, di sini ada mushola kecil. Ya, masuk di dalam sana ada mushola kecil. Kita masuk ke sana ya Lur ya. Ini ada kamar mandi untuk wanita dan ini kamar mandi untuk pria. Makam Syekh Mahdum atau Sunan Mahdum ini berada di tengah-tengah makam umum Lur, di Kelurahan Marenggan, Kecamatan Pati Kota. Ini makam umum ya. Di sana makam ini terdiri dari blok-blok Lur. Blok-blok sana ada itu para seksi kebersihan. Blok-blok ini dibagi ya. Perlu diketahui Lur bahwa Syekh Mahdum Marenggan adalah ulama yang ditugaskan oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki ya, untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa yang memang waktu itu masih sangat-sangat minim. Sudah ada penduduk Islamnya tapi sangat minim, dan waktu itu sebelum Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki mengutus Syekh Mahdum, yang mana Syekh Mahdum adalah satu angkatan
dengan Syekh Subakir ya, satu angkatan dengan Syekh Subakir yang berada makamnya di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Sebelum Sultan Muhammad mengutus Syekh Madum dan Syekh Subakir untuk berdakwah di Pulau Jawa, waktu itu Pulau Jawa sudah terkenal akan orang-orang yang sakti, Mondrogono yang menganut paham atau aliran Bhairawa, yang mana untuk mencapai tingkat kesaktian atau manunggal kepada Tuhan, mereka sampai harus makan daging manusia. Jadi sekali lagi waktu itu di Pulau Jawa sudah ada aliran Bhairawa, yang mana adalah salah satu cirinya adalah makan daging manusia, yang mana sebelumnya Sultan Muhammad I mengirimkan 2000 ulama ahli fikih, sekali lagi 2000 ulama ahli fikih, yang mana waktu itu semuanya habis hilang kemana, dan ternyata setelah diselidiki ke 2000 ulama ahli fikih tadi hilang dimakan oleh orang-orang yang memeluk atau mengikuti aliran Bhairawa. Karena orang-orang atau ahli fikih tadi bukan orang-orang yang memegang ilmu kesaktian, ilmu kejadukan, maka dengan mudahnya dikalahkan dan dimakan oleh para penganut aliran Bhairawa. Kemudian Sultan Muhammad ke-1 dari Istanbul, Turki mengutus para ahli-ahli yang ahli kejadukan dan kesaktian, termasuk salah satunya Syekh Madum Parengan dan Syekh Subakir, untuk datang ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu, tepatnya ke Pulau Jawa, untuk menyebarkan agama Islam. Dan beliau Syekh Madum Parengan adalah merupakan salah satu wali songo sebelum wali songo yang pertama. Jadi ada wali songo itu 4 tur. Ini wali yang tertera di sini adalah termasuk wali songo yang pertama. Syekh Madum wali songo yang pertama, bahkan menjadi pemimpinnya. Kita bisa baca bahwa Syekh Abdurrahman Al-Madum Sunan Madum dari Timur Tengah mendapat tugas dari Sultan Muhammad I atau Raja Khalifah Kerajaan Istanbul, Turki, sebagai pimpinan wali songo yang pertama tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Ini wali songo yang pertama, atau Syekh Maulana Ishaq Ali Pengobatan. Ya, ada Syekh Maulana Malik Ibrahim ahli tata negara, ya, menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, wafat di Gresik tahun 1419 Masehi. Ada Syekh Maulana Ahmad Jubatil Kubro, berdakwah dengan keliling, wafat di Troloyo, Mojokerto, Jawa Timur. Ada Syekh Maulana Ahmad Al-Baghribi, berdakwah dengan keliling, wafat tahun 1465 Masehi, makam di Jatinangor, Klaten, Jawa Tengah. Ada Syekh Maulana Malik Israil ahli pengatur pemerintahan, wafat dan dimakamkan di Gunung Santi, Banten 1436 Masehi. Ada Syekh Maulana Muhammad Al-Bakir Ali Akbar ahli pengobatan, wafat dan dimakamkan di Gunung Santi, Banten 1436 Masehi. Ada Syekh Maulana Hasanuddin, berdakwah dengan berkeliling, wafat dan dimakamkan di samping Masjid Kuno, Banten 1462 Masehi. Pada Syekh Maulana Aliyuddin, berdakwah dengan berkeliling, menemani Maulana Hasanuddin, wafat dan dimakamkan di samping Masjid Kuno, Banten 1436 Masehi. Yang ke-19 Syekh Subakir atau ahli membuat raja asmat. Beliau membersihkan tanah dari pengaruh jin, setan, dan makhluk gaib lainnya, dan menaklukkan tempat yang angker. Dia kembali ke Baghdad, Irak, setelah tugasnya selesai pada tahun 1452 Masehi. Salah satu muridnya meninggal dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Di samping makam tersebut terdapat sajadah batu yang berkhasiat. Siapa yang sholat subuh dan maghrib di atas sajadah batu tersebut selama 7 hari berturut-turut, maka dengan izin Allah apa yang diinginkannya akan terkabul. Sumber dari Babun Pustaka Kasunanan Surakarta Diningrat. Dan di depan kita ini ada makam Syekh Madum Parengan. Kita sowan ya. Assalamualaikum ya Syekh Madum Parengan. Cara makam terus sowani
Beliau bernama Syekh Abdurrahman Al-Maktum Sunan Maktum. Al-Fatihah. Ya, kita lihat panjang makom ini melebihi dari rata-rata makom pada umumnya. Kita bisa lihat di sebelah sini juga ada makom. Ini makom Raden Bagus Sulaiman Hamdani atau Simbah Hamdani. Makom yang di depan sana itu adalah makom Mbah Maktum, Syekh Maktum atau Sunan Maktum, sangat panjang, hampir 10 meter. Tentu bisa kita bayangkan bahwa tinggi beliau sebagai orang Timur Tengah adalah di atas rata-rata kita sebagai orang Indonesia, yang mana kita masih jauh di bawah orang-orang keturunan Timur Tengah. Bisa kita ukur itu mungkin ada 10 meter. Tentu tinggi beliau sangat luar biasa, kan? Kalau kita lihat beliau berdiri pakai jubah, tentunya tingginya sangat luar biasa. Dan di sebelah barat makam Sunan Maktum bisa kita lihat, Lur. Coba kita ke sana. Ya, ini ada makam yang mirip makam kerajaan Mataram. Ini adalah Kiai Pupus Saikan Joyokusumo atau Simbah Pupus. Kok banyak awan sekali di sini. Awan ini, awan rancak ya ini ya. Beliau Mbah Simbah Pupus atau yang di sebelah timur sana Mbah Kiai Hamdani. Al-Fatihah. Versi yang lain juga menyebutkan bahwa makom yang tertulis Simbah Pupus ini adalah makom dari Ki Jumertani, seorang tokoh intelektual dari kerajaan Mataram Islam. Nah, sekali lagi sejarah itu adalah wallahu a'lam ya. Yang sesungguhnya tahu adalah hanya Allah sendiri dan pelaku dari sejarah itu. Kita hanyalah orang-orang yang belajar tentang sejarah, dan ini adalah dapat dari Bajul Kunci Makom Maktum Mbah Muhammad Sunati. Sekali lagi, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sowan ke makam Syekh Maktum yang sangat luar biasa panjangnya, hampir 10 meter, yang berada di Kelurahan Palenggan, Kecamatan Pati, Kota Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sana kita bisa lihat ini makam ketiga makam waliullah ini memang berada di tempat khusus, di blok, kan ada blok khususnya. Dan di sana kita bisa lihat itu adalah makom umum ya, makom umum. Iya, kita bisa lihat sangat luas dari arah barat ke timur. Dan rencananya nanti ke arah utara juga ada perluasan. Ya Lur, yang bisa disampaikan di channel Gondrong. Sekali lagi kita pagi hari ini bisa berkunjung, bisa sowan ke makam Syekh Maktum. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube Cakrama Gondrong dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.